lihat ke kiri dan ke kanan, pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdan Permana dengan NIM 2018 1011 03111564. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai HQ atau hak atas kekayaan intelektual. Pengertian dari HQ merupakan terjemah dari Intellectual Property Right atau IPR. Ialah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak atas kekayaan intelektual. Tujuan dan sifat HQ. Tujuan penerapan HQ ialah mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HQ milik orang lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Kemudian sifat-sifat HQ. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Kemudian yang selanjutnya, bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Kemudian prinsip-prinsip HQ. Prinsip-prinsip HQ dibagi menjadi beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi, ialah hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan, ialah di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Prinsip kebudayaan ialah perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Kemudian yang keempat, prinsip sosial, ialah hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Yang pertama ialah hak cipta. Hak cipta ialah salah satu jenis hak kekayaan intelektual untuk mencegah orang lain yang melakukan hak monopoli dalam melakukan sesuatu. Hak yang ada di dalam hak cipta yaitu hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral. Di dalam hak ekonomi dan hak moral ini ialah hak ekonomi mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan. Kemudian yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ialah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, dan hak kekayaan industri ini meliputi hak paten, hak merek, hak varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan juga indikasi geografis. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Syarat-syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Yang pertama yaitu bersifat baru, artinya karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bersifat inventif, yaitu prinsip memperoleh paten hak bersifat inventif untuk kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Bersifat aplikatif, maksud aplikatif hasil penelitian yang ditemukan
dapat dilakukan secara berulang-ulang. Prosedur pengajukan permohonan haki. Yang pertama yaitu judul invensi, latar belakang invensi yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut dan coba ditanggulangi oleh invensi. Uraian singkat invensi yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung di dalam dan menyusun invensi. Uraian lengkap invensi yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi. Gambar teknik jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. Uraian singkat gambar untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. Abstrak ringkasan mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. Klaim yang memberikan batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru atau inventif oleh sang inventor sehingga layak mendapatkan hak paten. Kemudian mungkin persyaratan lain berupa persyaratan formalitas yang dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali diperpanjang masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi haki atau hak atas kekayaan intelektual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.